Coba kita ingat berkat yang Tuhan beri dari dulu, sekarang, sampai akan datang nanti. Bagaimana berkatnya? Lebih dari yang ku perlu. Benar kan? Amin. Kau sediakan. Harusnya kemampuanku hanya bisa menghasilkan makan tempe, makan nasi putih dan tempe, tapi Tuhan beri lebih dari itu. Benar kan? Amin. Harusnya aku hanya bisa sekolahkan anak sampai SD, SMP, tapi ternyata bisa sekolahkan anak, bisa mendidik anak, membina anak sampai sarjana. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Respon kita katakan apa? Ku sembah Kau Tuhan. Sampai kapan? Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami akan persembahkan pujian ini berempat dulu dengan anakku tercinta Yosi, Baby dan kakak tercinta. Yuk, kita mau persembahkan lagu ini. Kasihmu sungguhlah mempesona hidupku. Kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasihmu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasihmu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Hosea 6, maaf. Hosea 6 ayat 1. Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu semua? Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang
Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, temanya adalah kasih-Mu mempesona diriku. Amin. Sekali lagi, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah kasih-Mu mempesona diriku. Dikatakan tadi di firman Tuhan ini dikatakan, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. 2 kali dikatakan mengenal. Sekali lagi saya bacakan di ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Matahari terbit. Pernahkah matahari lupa terbit? Tidak. Jadi ia pasti muncul seperti fajar, seperti matahari. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Jadi mengapa firman Tuhan hari ini temanya mempesona? Bagaimana tidak? Tuhan itu sangat mempesona sekali. Karena dia katakan ada satu kepastian, dia pasti muncul seperti fajar. Kalau muncul seperti fajar berarti muncul seperti matahari. Kapan matahari terbit? Kapan matahari muncul? Kapankah matahari muncul? Ketika gelap sudah berlalu. Jadi ketika fajar datang, terang datang, matahari datang, itu berarti masa yang penuh dengan kegelapan, masa yang penuh dengan kekelaman berakhir. Bagaimana mungkin kita tidak terpesona dengan Tuhan? Amin. Dia munculkan fajar pada saatnya. Dan dia katakan, ia datang kepada kita. Bukan kepada orang lain, bukan kepada manusia lain, tapi di sini dikatakan kepada kita. Seperti hujan. Hujan mengakhiri. Mengapa ia muncul seperti hujan? Karena berarti ada apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Kehidupan. Mengapa dia muncul seperti air hujan? Mengapa? Dia datang seperti hujan. Mengapa? Karena ada yang sedang kekeringan. Amin, katakan amin. Amin. Ya. Terpesona tidak? Amin. Dia ada muncul seperti fajar. Mungkin engkau sedang kalut, mungkin engkau sedang bingung menyelesaikan masalahmu, tapi Tuhan muncul seperti fajar. Dia kasih terang, terbuka terang benderang. Amin. Ada peluang-peluang yang sudah Tuhan bukakan. Itu fajar. Ketika engkau mengalami kekeringan, dia muncul seperti air hujan yang turun sepertinya tanpa diminta. Bisa kita atur kapan hujan turun? Dia muncul seperti air hujan. Terpesona tidak? Maka katakan kepada Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kalau hatimu tidak getar-getar, deg-degan mengingat kasih Tuhan, tidak seperti orang yang sedang lagi jatuh cinta, tidak ada rasa getar-getar seperti itu di hatimu, mengingat kasih Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, wah itu tidak benar, berarti Yesus ada di hatimu. Jadi kalau Yesus ada di diri kita, betul-betul kasih-Nya, kebaikannya, pengorbanannya, semua yang ada di dalam diri Yesus pasti mempesona dan pasti menggetarkan hati kita. Amin.
sosok, kira-kira kita masih ada keinginan nggak melihat yang lain? Tidak. Terpesona dengan Yesus. Kalau terpesona dengan Yesus, tidak ada yang lain lagi yang lebih dicintai, melebihi mencintai Yesus. Setuju? Kalau terpesona dengan Yesus, tidak suka menuntut-nuntut Yesus, menuntut-nuntut Tuhan. Karena apa? Sadar diri bahwa kalau bukan karena kasih Tuhan, maka kita sekarang tidak ada apa-apanya. Amin. Jadi orang yang terpesona dengan Yesus akan muncul dengan sendirinya sikap tahu diri. Aku diselamatkan Tuhan saja, itu sudah luar biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Iya. Kalau gitu kenapa aku harus atur-atur Tuhan? Tuhan hapus segala dosaku kalau diingat. Coba, ayo kita coba merenung. Kebetulan hari ini kita ada perjamuan kudus, kita merenung. Kalau kita catat kira-kira dosa kita sejak kita lahir sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang, kira-kira bisa hitung nggak berapa banyaknya dosa kita? Berapa kali kita memberontak dengan Tuhan? Berapa kali kita melukai hati Tuhan? Berapa kali kita tidak taat dengan firman Tuhan? Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Tapi Tuhan hapuskan itu dengan satu cara, yaitu Dia mau rela mati di kayu salib, berkorban untuk selamatkan kita. Apakah itu tidak cukup membuat kita terpesona dengan Yesus? Amin. Jadi dikatakan di firman Tuhan tadi di ayat 1, dikatakan di firman Tuhan, marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang membalut kita. Jadi bertobat, tidak kembali lagi ke kubangan. Seperti yang sering saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Itu militan namanya. Amin. Militan untuk Tuhan. Aduh, saya sedih sekali. Beberapa hari lalu, orang yang dulu memang bersama dengan kita pelayanan dulu di Tangerang, dia sudah pendeta muda di salah satu gereja di Tangerang. Dia sangat diberkati Tuhan secara rohani, secara finansial juga. Oh wow, kalau hitungan materi kaya raya. Ternyata dia sudah lama tinggalkan Yesus. Tapi saya baru tahu berapa hari lalu, dan pastiin dengan orang Tangerang tanya, dia bilang, ya dia sudah tinggalkan Yesus. Pendeta muda, artinya dia pendeta hanya tidak menggembala gereja, dia pendeta di satu gereja dan sudah bawa firman kemana-mana. Yesus betul. Betul, saya kecewa banget, apalagi Tuhan Yesus. Jadi istrinya Tuhan panggil, dia masih punya anak kecil-kecil, tapi salah dia memilih pasangan hidup berikutnya. Itu membawa dia kepada ilah lain, bukan Allah ya. Karena Allah yang benar hanya satu, amin. Kok bisa-bisanya saya bayangkan dan saya bayangkan orangnya, tidak mungkin dia menyembah Allah lain. Tapi ternyata iya, dia tinggalkan Yesus. Bahkan dulu sering sharing dengan saya, bahkan kadang dia mengkritik saya, dibilang, ini loh Bu Yuli gini-gini. Kadang dia bertanya ke saya. Setelah saya jelaskan, oh itu maksud firman Tuhan. Oh iya. Dan beberapa kali sering menyampaikan firman Tuhan, tapi dia tinggalkan Yesus. Buat dia Yesus sudah kurang mempesona. Kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Berarti tidak militan untuk Tuhan. Tapi kita dikatakan di firman Tuhan tadi, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Amin. Ketika berbalik kepada Tuhan, sekali berbalik kepada Tuhan, sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Militan bagi Tuhan.
tergoda dengan uang, amin. Tak tergoda dengan wanita, amin. Tak tergoda dengan laki-laki, amin. Tak tergoda dengan jabatan, amin. Tak tergoda dengan ajaran lain, amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dikatakan di firman Tuhan tadi, marilah kita, ada kata mari yang kedua di ayat 3. Perhatikan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Siapa orang yang menganggap Yesus itu sangat mempesona? Itu orang-orang yang mengenal. Tidak hanya percaya. Sekarang mau saya tanya, percayakah kita kalau Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia? Percaya. Apakah kita mengenal dia? Ya. Kalau kita bilang aku kenal Pak Jokowi bilang SKSD sok kenal sok dekat. Aku tak kenal kamu, yang aku tahu engkau warga negaraku, tapi aku tidak kenal kamu. Ngaku-ngaku mengenal aku katanya. Begitu juga dengan Tuhan, jangan sampai kita SKSD, sok kenal sok dekat, padahal tidak kenal. Jadi bagaimana caranya supaya buat kita hanya Yesus saja yang mempesona, tidak ada yang lain. Kenali dia lebih dalam. Dikatakan di ayat 3, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Ini luar biasa loh, dikatakan seperti hujan pada akhir musim. Berarti itu akhir musim. Seakan-akan setelah itu tidak ada lagi. Tapi Tuhan kasih untuk kita, anak-anaknya yang mau mengenal dia, amin. Ya, jadi dikatakan firman Tuhan, kenali Tuhan lebih sungguh, lebih sungguh, lebih sungguh lagi. Seperti pujian berkata, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih lagi segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, amin. Kalau engkau lebih dalam mengenal Kristus, semakin apa? Terpesona. Katakan. Kalau lebih dalam mengenal Yesus, kita akan lebih apa? Terpesona. Amin. Ya. Lebih dalam engkau mengenal orang yang di sebelahmu, istrimu, suamimu, anakmu, maka kau akan lebih terpesona. Amin. Amin. Iya. Maka tidak akan ada perdebatan karena terpesona. Tidak akan pernah clash karena terpesona. Amin. Kalau engkau lebih mengenal Bu Yuli lebih dalam, engkau tidak akan lihat-lihat kesalahannya, kelemahannya. Engkau tadi lihat Bu Yuli itu pendek, harusnya dia tinggi. Bu Yuli itu kalau ketemu aku harusnya tersenyum terus. Bu Yuli itu pernah lupa salam aku, harusnya setiap ketemu aku dia salam terus. Tidak akan seperti itu karena engkau terpesona. Amin. Iya. Mau terpesona dengan Tuhan? Mau terpesona? Kalau mau terpesona dengan Tuhan, ada 3 resepnya. Amin. Kalau mau terpesona dengan Tuhan, ada 3 resepnya. Kalau mau terima Tuhan yang mempesonamu itu memberikan engkau fajar dan hujan, ada 3 resepnya. 1. Halo, umat Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Amin. Anak kekasih Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, walaupun anak kekasihnya kalau memberontak dia baik, dibuang. Tapi untung Surapati, untung Indonesia, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kalau bangsa Israel tidak memberontak, maka Israel rohani tidak ada. Karena mereka memberontak, maka Tuhan mengarahkan wajahnya, pandangannya, hatinya kepada bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa yang mau mengikut dia, yang dia jadikan menjadi Israel rohani.
Kalau begitu, hai engkau para Israel rohani, engkau adalah anak adopsi. Benar apa tidak? Jadi apa yang harus dilakukan? Tahu diri. Halo. Kalau kamu mempesona Tuhan itu bagi kamu, sosok Yesus itu tidak ada kurangnya bagi kamu. Kamu harus tahu diri. Sebenarnya namamu tidak terdaftar, tapi Tuhan buat terdaftar sebagai ahli waris. Amin. Padahal engkau anak adopsi. Kalau begitu tahu diri, jangan suka menuntut Tuhan. Amin. Kalau aku ikut Tuhan, usahaku harus maju. Kalau aku ikut Tuhan, ekonomiku harus maju. Kalau enggak, aku tidak mau ikut Tuhan. Ih, siapa kamu? Halo? Tahu diri no. Dosamu aja diampuni, ucap syukur. Amin. Dosamu hitam pekat, diampuni saja apa? Ucap syukur. Mau nuntut Tuhan. Halo? Umat Tuhan yang ada di rumah juga. Kalau kau menuntut Tuhan, Tuhan mengatakan siapa lo? Kita pakai bahasa gaul hari ini, firman Tuhan. Amin. Kepastian sorga, namamu terdaftar di sorga, itu udah lebih dari cukup. Amin. Amin. Kalau dikasih yang lain, itu adalah bonus. Bonus boleh dituntut dah? Gak bisa. Jadi kalau ekonomimu terganggu, ucap syukur aja. Amin. Itu pantas buat kamu. Amin. Iya. Mengingat dosamu yang begitu besar. Jadi mengucap syukur saja. Dengan kau mengucap syukur, itu berarti kau tidak menuntut Tuhan. Maka tanpa kau sadari, muncullah fajar, turunlah hujan. Amin. Tapi engkau sembari mengikuti Tuhan, sembari melayani Tuhan, tapi menuntut Tuhan, tidak muncul fajarnya. Karena kata Tuhan, siapa lo nuntut Tuhan? Maka hujan pun tidak turun. Jadi buat aja sistem apa? Lu apa? Yang penting aku ikut Tuhan. Aku senangkan hati. Mengenai uang dan yang lainnya Tuhan kasih, puji Tuhan. Kalau seperti itu sistemmu, engkau tidak akan pernah kecewa Tuhan, karena Tuhan mempesona. Amin. Amin. Tapi semakin kau tuntut Tuhan, semakin Tuhan berkata, siapa lo? Aku tidak kasih, mau bilang apa lo? Tapi ketika kau tidak menuntut Tuhan, kau santai-santai saja, yang penting kau senangkan hati Tuhan. Tanpa kau sadari, muncullah fajar, muncullah hujan. Amin. Terima keselamatan sorga, itu saja sudah cukup. Ucap syukur. Tahu diri, jangan suka menuntut Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang tidak mau lagi menuntut Tuhan katakan amin. Amin. Itulah orang yang tahu diri. Katakan aku tahu diri. Contoh yang kedua, orang yang tahu diri. Contoh pertama tadi, tahu diri tidak menuntut Tuhan. Yang kedua, contoh orang yang tahu diri, nggak sok cari kebenaran. Amin. Orang yang suka cari kebenaran, sok, pakai kata sok ya. Orang yang suka sok cari kebenaran, berarti dia belum ada dalam kebenaran. Saya kasih contoh. Ada satu orang, saya katakan seperti ini, mengenang syukur, tidak mengenang juga syukur, puji Tuhan. Amin. Biar Roh Kudus yang terjemahkan firman. Amin. Saya katakan ke seseorang ini, ketika melihat tayangan televisi, saya katakan, waduh, kok itu orang tinggalkan Yesus ya? Sayang sekali. Jadi jangan seperti itu. Tetaplah ikut Yesus, setia sama Yesus. Jangan seperti yang di televisi itu. Dulu dia itu bukan hanya orang Kristen loh, dia pelayanan loh.
tapi kok dia tinggalkan Yesus? Saya katakan kepada seseorang seperti itu. Tahu apa saudaraku yang dilakukan? Dia cari tahu di Google orang itu betul pelayanan dulu apa enggak. Itu orang artis. Saya kasih tahu usia dari artis itu kira-kira sekian. Dicari tahu di Google benar atau enggak umurnya segitu. Ini dong apa enggak? Sekarang yang penting umurnya orang itu apa enggak? Penting apa enggak? Penting apa enggak orang itu dulu pelayanan atau enggak? Yang terpenting apa? Dari tayangan televisi itu, kita jangan seperti orang itu meninggalkan Yesus. Nah, ini namanya pekerjaan sia-sia. Cari tahu kebenarannya. Apa toh untungnya kalau kita sudah tahu usia orang itu berapa lama dia pelayanan, ada untungnya? Tidak ada. Ini namanya sok cari kebenaran. Kalau ada itu di dalam diri kita bertambah. Kalau engkau ada di dalam kebenaran dalam Kristus, engkau tidak menjadi tipe orang yang sok cari kebenaran. Kalau kita punya sifat sok cari kebenaran, kita tidak akan nyaman dengan orang lain. Karena yang benar hanya satu, yaitu Yesus. Coba bayangkan, kalau setiap engkau dengar apa saja, kau cari kebenarannya semuanya, capek apa enggak? Lebih baik kau cari kebenaran firman Tuhan. Ketika kau dengar firman Tuhan, selidiki firman Tuhan lagi, pelajari lagi. Amin. Jadi sifat seperti itu namanya tidak tahu diri. Kalau kita tahu diri, kita akan berkata hanya Yesus yang benar. Kalau mungkin info yang diberikan orang itu tidak benar, itu wajar. Tapi yang jelas, si pemilik kebenaran ada dalam diriku. Amin. Dan sifat seperti itu yang suka sok cari kebenaran, itu sahabat dari orang Farisi. Amin. Selalu menuntut kesempurnaan, cari tahu semua. Jadi bertobat, stop sifat-sifat orang Farisi yang menganggap dirinya bahkan lebih benar daripada Yesus. Jadi jangan menuntut kebenaran, tapi hiduplah dalam kebenaran. Itulah orang yang tahu diri. Yang kedua, bagaimana supaya Yesus itu mempesona buat kita? Bagaimana supaya fajar itu terbit untuk kita oleh Sang yang mempesona itu Yesus? Bagaimana supaya hujan itu turun, itu hujan berkat itu turun buat kita? Yang kedua, lakukan firman Tuhan saja, jangan aneh-aneh. Amin. Katakan, aku mau lakukan firman Tuhan saja. 1, 2 ya. Aku mau lakukan firman Tuhan saja. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa hari lalu saya dapat pertanyaan dari audiens apa namanya itu, yang menonton, mengikuti live streaming ibadah kita di Facebook, dan juga yang mengikuti YouTube kita baik JP Worship, Elsada Immanuel, juga firman Tuhan di channel Diana Sinaga. Dan dia ada beberapa pertanyaan. 2 pertanyaan yang dia munculkan, yang saya dia minta tolong dijawab, Bu. Saya katakan saya tidak mau jawab lewat WA, lewat tertulis, tapi live saja lewat telepon atau vid call. Karena takut salah diartikan, di copy paste kirim ke orang kan. Karena ini jawabannya kan personal. Pertanyaannya adalah mengenai perpuluhan dan vaksin. Bagaimana dengan perpuluhan, Bu? Saya jelasin. Bagaimana vaksin, Bu? Bolehkah kita divaksin atau tidak?
Yang pertama dia bertanya sama saya perpuluhan. Kata hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C, D, F sampai Z seperti ini mengenai perpuluhan. Saya cuma katakan sama dia, Maliaki 3 ayat 10 itu mengenai apa? Perpuluhan. Masih ada ayat lain mengenai perpuluhan? Ada, Bu. Itu apa? Firman Tuhan. Kalau begitu, apa tadi poin kedua? Lakukan firman Tuhan saja. Amin. Amin. Rugi apa enggak? Mengapa Tuhan suruh di firman Tuhan kita mengembalikan perpuluhan? Apakah sorga miskin? Kekurangan dana? Apa hamba Tuhan kekurangan dana? Apa gara-gara perpuluhan hamba Tuhan mati tidak makan? Apakah gereja atau pelayanan tidak akan jalan tanpa perpuluhan? Tapi apa tujuan Tuhan? Mengapa Tuhan katakan setia, taat mengembalikan perpuluhan? Supaya kita belajar taat kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kau mengembalikan ke perpuluhan, itu berarti kau belajar taat dengan Tuhan. Maka di firman Tuhan dikatakan taat dan setia kepadamu Tuhan. Kalau engkau taat melakukan firman Tuhan, satu poin syarat berkat kau terima. Syarat terima berkat adalah taat. Gak peduli ya pemahaman hamba Tuhan A, B, C, D, Z tentang perpuluhan. Apapun itu pemahaman mereka, apapun itu penjelasan mereka, tidak peduli. Yang perlu apa? Taat mengembalikan perpuluhan. Amin. Karena perpuluhan ada di firman Tuhan. Kalau itu ada di kitab lain, oke, tidak usah lakukan. Amin. Nah sekarang begini, bagaimana Bu, kalau perpuluhan disalahgunakan? Ada 2 pertanyaan dari saya. Ya, bagaimana Bu kalau perpuluhan yang kita kembalikan disalahgunakan, hamba Tuhan disalahgunakan oleh pelayanan pekerjaan Tuhan, disalahgunakan oleh gereja? Ada 2 pertanyaan saya tanya. Perpuluhanmu berapa toh? Halo? Jangan sampai tidur yang di depan. Perpuluhanmu berapa toh? 100.000 kah? 200.000 kah? 1 juta kah? 5 juta kah? 10 juta kah? 1 M kah? Sehingga takut disalahgunakan. Itu pertanyaan yang pertama. Jangan tersinggung ya, juga umat Tuhan yang di rumah. Pertanyaan yang kedua, kalau salah gunakan perpuluhan yang kau kembalikan, apa urusanmu? Karena perpuluhan itu milik Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu salah gunakan perpuluhan yang kau kembalikan, lah dia yang berhadapan dengan Tuhan. Amin. Yang penting urusanmu dengan Tuhan beres. Kau taat mengembalikan perpuluhan. Titik. Amin. Nah ini ya ampun Tuhan, dia bilang jangan-jangan hamba Tuhan itu punya HP karena terima perpuluhanku. Jangan-jangan itu kemarin lo aku lihat hamba Tuhan itu ada di mall. Jangan-jangan uang perpuluhanku yang dipakai jalan-jalan ke mall. Idi, kok mau repot? Halo, perpuluhanmu berapa? Halo. Terus yang kedua, perpuluhan itu milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan. Halo, terserah Tuhan dong mau pakai untuk apa, ya enggak? Janganlah hamba Tuhan itu salah menggunakan perpuluhan itu. Lah Tuhan yang berurusan, bukan urusanmu. Benar apa enggak? Iya. Jadi makanya lakukan firman Tuhan saja, nggak usah aneh-aneh. Amin. Maka buat kau Tuhan itu mempesona. Amin. Lakukan firman Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan melayani. Layani Tuhan dengan hati hamba. Di firman Tuhan dikatakan mengasihi. Praktekkan kasih. Jadikan Yesus teladan dalam mempraktekkan kasih. Amin. Tuhan mengasihi bagaimana? Modelnya, salah satu contohnya mengasihi musuh. Kalau Yesus bisa mengasihi musuh, kita juga bisa. Itu namanya melakukan firman. Melayani juga begitu. Tuhan mengatakan
untuk dilayani, tapi melayani. Berarti hati hamba. Jadi kita ketika melayani juga pakai hati hamba, jangan pakai hati bos. Amin. Pelayanan harus dibujuk-bujuk, pelayanan harus dikasih PK, pelayanan harus disanjung-sanjung. Enggak. Ingat, kau harus tahu diri. Amin. Bukankah hidupmu itu adalah berkat Tuhan, kemurahan Tuhan? Berikan dirimu melayani Tuhan. Amin. Itu sama dengan namanya melakukan firman. Begitu juga perpuluhan. Perpuluhan dikatakan kembalikan 1/10 milik Tuhan. Ya kembalikan aja, apa sulitnya sih? Amin. Amin. Daripada yang 10% meracuni yang lainnya, enggak? Supaya yang 90% seperti orang sebelah katakan jadi berkah. Supaya yang 90% dinikmati dengan penuh sukacita, jadi berkat buat kita, buat keluarga kita, anak cucu kita. Jadi jangan diracuni dengan yang 10%. 10% kembalikan milik Tuhan. Itu sudah melakukan firman. Namun saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita tidak bicara tentang perpuluhan. Itu hanya salah satu contoh. Saya dari mimbar tidak pernah menyampaikan firman secara khusus, materinya, khotbahnya tentang perpuluhan, tidak pernah. Saya hanya berani sampaikan itu ketika di pemuritan saja. Kalau di khotbah seperti ini saya hanya singgung sekilas saja, karena itu sensitif sekali berhubungan tentang uang. Jangan sampai nanti dikatakan menjadi hamba uang. Kita adalah hambanya Tuhan. Amin. Maukah kau kasihnya Tuhan itu mempesona? Yang ketiga adalah cintai hadirat Tuhan. Amin. Yang mau mencintai hadirat Tuhan, angkat tangan. Oh, cintai hadirat Tuhan. Halo. Mari kita hitung-hitungan. Berapa jam engkau pegang HP? Berapa jam engkau berdoa? Lebih lama pegang HP atau lebih banyak berdoa? Berapa lama engkau sibuk dengan HP-mu dengan sibuk dalam doa? Kalau kau mencintai hadirat Tuhan, engkau lebih lama berdoa daripada main HP. Amin. Amin. Iya. Main HP berapa jam, berdoa berapa jam? Woi, pelit banget dengan Tuhan. Kalau doa dicepetin, sampai firman doanya seperti ini, bla 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 bla, haleluya, amin. Tapi kalau main HP berjam-jam, nonton TV berjam-jam, ngobrol berjam-jam, tidur berapa jam? 8 jam. Jam kerja juga yang disetujui pemerintah berapa? 8 jam. Jadi Tuhan juga yang Tuhan setujui berdoa itu 8 jam. Amin. Tuhan kasih berapa jam? 24 jam. 24 dibagi 3 berapa? Supaya adil. 8. Berarti 8 jam kerja. 8 jam istirahat. 8 jam berdoa. Coba hitung, kalau sudah ada 8 jam berdoa berarti engkau adil. Kalau kita belum 8 jam berdoa berarti belum adil. Kita hitung. Ayo umat Tuhan hitung. Makan berapa kali sehari? 3 kali. Doa mau makan, kita hitung aja semua. Doa mau makan berapa menit? 1 menit. 3 kali sehari berapa? 3 menit. Doa mau tidur, kalau tidur nih, banyak yang nggak berdoa mau tidur. Berapa menit? 1 menit. Bangun tidur doa 1 menit. Berarti 2 menit. 3 tambah 2 5 menit. Mesbah doa pagi berapa menit? Mungkin kalau Pak Herman kayaknya bisa 1 jam ya Pak. Dari jam 3 pagi ya. Berapa jam? Ada mesbah doa malam enggak? Kalau dihitung berapa jam? Total. Kita total sekarang. Ada 8 jam? Anda tidak adil dengan Tuhan. Jadi jangan suka menuntut-nuntut Tuhan. Amin. Amin. Kita ibadah di sini berapa jam? 2 jam. Kalau sebelum 2 jam Anda sudah gesek-gesek kaki, sudah rasa nggak betah, berarti Anda
tidak adil dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan tuntut Tuhan. Amin. Jangan minta A, B, C, D. Kalau berdoa, ya ampun kayak pengumuman. Minta usaha maju, minta Tuhan kirim uang beli rumah, beli mobil, buka usaha. Semua dijejerkan dia dapat Tuhan. Padahal tidak adil dengan Tuhan. Mulai hari ini, kalau Tuhan Yesus itu mempesona bagimu, cintailah hadirat Tuhan. Amin. Bagaimana cara mencintai hadirat Tuhan? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bangun mesbah doa, terutama mesbah doa pribadi. Amin. Lalu bacakan satu ayat, Matius 7. 3 ayat lah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pak David bacakan. Ayat 21 sampai 23. Kasih mic-nya. Terus keras. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal. Maka tadi di firman Tuhan dikatakan di ayat 3, Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kau tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, tidak punya mesbah doa pribadi, bagaimana engkau mengenal Tuhan? Bagaimana Tuhan mengenal engkau? Walaupun engkau berseru-seru Tuhan, 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 walaupun engkau pelayanan, tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Mau Tuhan kenal? Bangun mesbah doa pribadi. Beda mesbah doa keluarga dengan pribadi. Jangan sampai suamimu Tuhan kenal, engkau tidak dikenal. Jangan sampai istrimu Tuhan kenal, engkau tidak dikenal. Jangan sampai orang tuamu Tuhan kenal, tapi engkau tidak dikenal. Jangan sampai anakmu Tuhan kenal, tapi engkau tidak dikenal oleh Tuhan. Maukah kita Tuhan kenal? Bangun mesbah doa pribadi dan bangun mesbah doa keluarga. Maka pribadimu Tuhan kenal, keluargamu Tuhan kenal. Pantasan fajar muncul, hujan tuh turun. Jadi fajar itu hanya Tuhan berikan kepada orang-orang yang dia kenal. Hujan berkat itu hanya turun untuk orang-orang yang dia kenal. Jadi kalau Tuhan Yesus itu sungguh mempesona bagimu, cintailah hadirat Tuhan. Bagaimana cara mencintai hadirat Tuhan? Sukailah mesbah doa. Kalau hari ini belum ada mesbah doa pribadimu, milikilah mesbah doa pribadi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya heran kadang melihat orang. Heran. Kalau berdoa ya ampun, buru-buru banget, singkat banget. Kalau saya berdoa, aduh, kayaknya ada aja yang mau didoakan. Senang berlama-lama dengan Tuhan, amin. Senang bercinta dengan Tuhan, senang ngobrol dengan Tuhan. Semakin lama berdoa rasanya semakin enak. Sampai kadang kita lupa waktu. Kita merasa kalau hanya Tuhan yang penting, yang lain tidak penting. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau betul Yesus itu mempesona di hatimu, pasti engkau mencintai hadirat Tuhan, mencintai mesbah doa. Jadi maukah kita bahwa hanya Yesus yang mempesona di hati kita? Kalau tahu, kalau mau, poinnya adalah mulailah belajar tahu diri. Jangan banyak menuntut Tuhan, jangan suka menuntut Tuhan, tapi katakan kepada dirimu,
aku akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu sebagai pertanda aku tahu diri. Yang kedua adalah lakukan firman Tuhan saja, tidak usah aneh-aneh. Amin. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan. Jangan terpengaruh dengan masukan-masukan dari orang sehingga menghalangi engkau melakukan firman Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Tuhan katakan perpuluhan, kembalikan perpuluhan. Amin. Tuhan katakan melayani, layani Tuhan. Tuhan katakan mengasihi, laksanakan, praktekkan hidup dalam kasih. Dan yang ketiga, cintai hadirat Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan, ia pasti muncul seperti fajar. Katakan amin. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mau Tuhan munculkan fajar dalam hidupmu dan keluargamu dan usahamu, pekerjaanmu? Mau Tuhan turunkan hujan berkat? Belajar mulai hari ini tahu diri dan lakukan firman Tuhan saja, tidak usah aneh-aneh. Amin. Dan cintai hadirat Tuhan, maka engkau akan berkata, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan Yesus memberkati.